Perkenalkan, nama saya Odeyolanda dengan ujung NIM 210. Saya dari kelas B, Fakultas Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan memaparkan materi tentang karbohidrat, protein, dan enzim. Langsung saja pada materi pertama, yaitu tentang karbohidrat. Karbohidrat adalah salah satu sumber energi utama bagi tubuh yang berasal dari makanan seperti nasi, roti, buah, dan sayuran. Karbohidrat dipecah menjadi glukosa yang digunakan tubuh untuk aktivitas sehari-hari, termaksud kerja otot dan fungsi otak. Klasifikasi karbohidrat dibagi menjadi 3. Yang pertama, monosakarida. Monosakarida adalah jenis karbohidrat yang paling sederhana yang terdiri dari satu unit gula dan tidak dapat diuraikan lagi menjadi bentuk yang lebih kecil, contohnya glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Monosakarida menjadi sumber energi cepat bagi tubuh. Yang kedua ada disakarida. Disakarida adalah karbohidrat yang tersusun dari 2 molekul mosakarida yang saling terikat, contohnya sukrosa, laktosa, dan maltosa. Disakarida akan dipecah menjadi monosakarida sebelum diserap tubuh. Yang ketiga, polisakarida. Polisakarida adalah karbohidrat kompleks yang tersusun dari banyak molekul monosakarida yang saling terikat, contohnya gatil, glikogen, dan solusa. Polisakarida berfungsi sebagai cadangan energi dan menyusun struktur sel. Fungsi utama karbohidrat ada 4. Yang pertama, sumber energi primer. Karbohidrat menjadi bahan bakar utama tubuh yang cepat diubah menjadi glukosa untuk aktivitas fisik dan fungsi otak. Yang kedua, protein hemat, yaitu karbohidrat mencegah tubuh menggunakan protein sebagai sumber energi sehingga protein dapat fokus pada fungsi utamanya sebagai membangun dan memperbaiki jaringan. Yang ketiga, cadangan energi glikogen, yaitu kelebihan glukosa disimpan di hati dan otot dalam bentuk glikogen sebagai cadangan energi yang dapat digunakan saat tubuh membutuhkannya. Yang keempat, kesehatan pencernaan serat, yaitu serat bagian dari karbohidrat kompleks membantu melancarkan pencernaan, mencegah sembelit, dan menjaga kesehatan usus. Sumber dan dampak karbohidrat. Yang pertama, sumber makanan karbohidrat. Kita punya 2 jenis sumber karbohidrat. Yang pertama, karbohidrat kompleks seperti nasi merah, roti, gandum, oat, ubi, dan sayuran. Jenis ini lebih sehat karena dicerna lebih lamban sehingga memberi energi stabil. Yang kedua, karbohidrat sederhana seperti gula pasir, permen, soda, dan kue. Jenis ini perlu dibatasi karena mudah diserap tubuh dan bisa menyebabkan lonjakan gula darah. Yang kedua, dampak positif karbohidrat. Karbohidrat itu penting untuk tubuh karena memberikan energi yang optimal untuk aktivitas harian, membantu fungsi otak karena otak memakai glukosa sebagai sumber energi utama, mendukung kesehatan pencernaan terutama jika mengandung serat, menjaga kesehatan jantung karena serat dapat menurunkan kolesterol. Yang ketiga, dampak negatif jika konsumsi tidak seimbang. Ada 2 kondisi yang bisa terjadi jika kekurangan karbohidrat. Kita bisa lelah atau mudah lelah, sulit konsentrasi, tubuh masuk ke kondisi ketosis, yaitu memakai lemak sebagai sumber energi. Jika kelebihan karbohidrat terutama yang sederhana, itu bisa menyebabkan memicu obesitas, meningkatkan risiko diabetes tipe 2, mengganggu kesehatan jantung. Yang keempat, rekomendasi konsumsi karbohidrat. Agar konsumsi karbohidrat lebih sehat, pilih makanan dengan indeks glikemik rendah, kurang dari 55 agar gula darah tetap stabil. Penuhi kebutuhan serat 25-38 gram per hari. Batasi gula tambahan ukuran dari 25 gram per hari. Selanjutnya kita masuk pada materi kedua, yaitu tentang protein. Protein adalah zat besi penting yang berfungsi sebagai bahan pembentuk dan perbaikan jaringan tubuh serta berperan dalam membentuk enzim hormon dan sistem kekebalan. Struktur protein dibagi menjadi 4 tingkat, masing-masing menjelaskan bagaimana protein tersusun dan membentuk fungsi utamanya. Yang pertama, struktur primer. Ini adalah urutan asam amino yang tersusun seperti rangkaian manik-manik.
Urutan ini menentukan bentuk dan fungsi protein berikutnya. Yang kedua, struktur sekunder. Pada tahap ini rantai asam amino mulai membentuk pola tertentu, yaitu bentuk spiral, bentuk lipatan seperti lembaran. Struktur ini terbentuk karena ikatan hidrogen. Yang ketiga, struktur tersier. Rantai protein kemudian melipat menjadi bentuk 3 dimensi yang lebih kompleks. Bentuk 3 dimensi inilah yang menentukan bagaimana protein bekerja di dalam tubuh. Yang keempat, struktur kuartener. Beberapa rantai polipeptida bergabung membentuk satu protein utuh. Contohnya hemoglobin yang tersusun dari beberapa subunit protein. Selanjutnya, asam amino adalah menyusun dasar protein seperti batu bata dari protein. Yang pertama, asam amino esensial, 9 jenis. Tubuh tidak bisa membuatnya sendiri, jadi harus diperoleh dari makanan seperti telur, daging, susu, dan kacang-kacangan. Yang kedua, asam amino non esensial, 11 jenis. Tubuh dapat membuatnya sendiri sehingga tidak wajib dari makanan. Total asam amino ada 20 jenis asam amino yang menyusun sumber protein dalam tubuh manusia. Protein memiliki banyak fungsi penting bagi tubuh. Yang pertama, struktural. Protein seperti kolagen dan keratin membentuk struktural tubuh, misalnya kulit, rambut, dan kuku. Mereka berfungsi sebagai bahan bangunan tubuh. Yang kedua, enzim. Banyak enzim adalah protein. Enzim bekerja sebagai katalis, yaitu mempercepat reaksi kimia dalam tubuh seperti pencernaan makanan. Yang ketiga, ada hormon. Beberapa hormon tersusun dari protein seperti insulin, hormon pertumbuhan yang membantu mengatur proses pertumbuhan. Yang keempat, transportasi. Protein juga berfungsi mengangkut zat penting, hemoglobin misalnya membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Yang kelima, kekebalan. Protein seperti antibodi hemoglobin membantu tubuh melawan infeksi dan menjaga sistem imun tetap kuat. 6. Kontraksi otot. Protein aktif dan mision memungkinkan otot bergerak dan berkontraksi. 7. Penyimpanan. Beberapa protein menyimpan zat tertentu seperti fertin yang menyimpan zat besi. 8. Energi. Jika cadangan karbohidrat lemak berkurang, protein bisa dipakai tubuh sebagai sumber energi cadangan. Protein dapat diperoleh dari dua kelompok utama, yaitu hewani dan nabati. Yang pertama, sumber protein hewani lengkap. Protein hewani disebut lengkap karena mengandung 9 asam amino esensial. Contohnya daging, yaitu daging sapi, ayam, ikan, telur, susu, dan produksi olahan yogurt dan keju. Makanan laut. Kelebihannya kualitas tinggi, mudah dicerna, dan kandungan aminonya lengkap. Yang kedua, sumber protein nabati umumnya tidak lengkap. Protein nabati biasanya tidak lengkap, artinya kekurangan satu atau lebih asam amino esensial. Contohnya kacang-kacangan, kacang kedelai, kacang tanah merah, tempe, tahu, biji-bijian. Quinoa menjadi pengecualian karena merupakan sumber nabati lengkap. Dampak positif dan negatif protein. Yang pertama, dampak positifnya, yaitu membangun dan memperbaiki jaringan, meningkatkan massa otot, meningkatkan metabolisme hingga 20-30%, rasa kenyang lebih lama, mencegah makan berlebihan. Yang kedua, dampak kekurangan protein, yaitu kehilangan massa otot, edema, rambut rontok dan kuku rapuh, sistem kekebalan lemah, penyembuhan luka lambat, pertumbuhan terhambat, kelelahan kronis, memperkuat sistem kekebalan tubuh, kesehatan tulang, menurunkan tekanan darah dalam kelompok. Baik, selanjutnya materi terakhir yaitu tentang enzim. Enzim adalah protein yang berfungsi sebagai katalis yang mempercepat reaksi kimia dalam tubuh tanpa ikut dalam prosesnya. Enzim membentuk pencernaan, metabolisme, dan berbagai fungsi biologis lainnya. Selanjutnya, enzim tersusun dari berbagai bagian, tidak semuanya adalah protein. Yang pertama, apoenzim. Apoenzim merupakan bagian protein dari enzim.
Apoenzim belum aktif jika berdiri sendiri. Yang kedua ada kofaktor, bagian non-protein yang membantu enzim bekerja. Biasanya berupa ion logam seperti. Yang ketiga ada koenzim. Jenis kofaktor yang berupa molekul organik biasanya berasal dari vitamin, misalnya vitamin B kompleks, membantu memindahkan atom atau gugusan kimia saat reaksi berlangsung. Yang keempat ada hologoenzim, merupakan enzim yang sudah aktif, yaitu kombinasi apoenzim, kofaktor, dan koenzim. Hanya dalam bentuk ini enzim bisa berfungsi penuh. Enzim memiliki sifat-sifat khusus yang menjadikannya sangat penting dalam tubuh. Yang pertama, biokatalis. Enzim mempercepat reaksi biokimia. Yang kedua, spesifik. Satu enzim hanya bekerja pada satu jenis substrat. Contohnya amilase hanya memecah amilium. Yang ketiga ada reversibel. Banyak reaksi yang dibentuk enzim dapat berlangsung bolak-balik, membentuk dan menguraikan. Yang keempat, tidak bereaksi. Enzim tidak berubah selama reaksi berlangsung, hanya membantu tapi tidak menjadi bagian dari produk. Yang kelima, dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Enzim dapat bekerja optimal suhu sesuai umumnya 38 Celcius untuk manusia. pH tertentu konsentrasi enzim dapat substrat seimbang. 6. Dapat digunakan berulang kali karena tidak ikut habis dalam reaksi enzim, bisa digunakan ulang kali. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih telah mendengarkan. Apabila ada salah kata, tolong dimaafkan karena saya hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan.